Shalom teman-teman semua. Gak kedengaran suara shalom. Haleluya. Mari semuanya kita bangkit berdiri. Sore hari ini kita bersama bersyukur karena oleh kemurahan Tuhan kita boleh berkumpul di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan sore hari ini. Mari bersama kita siapkan hati kita, pikiran kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sebab hanya dekat Tuhan saja kita merasa tenang. Haleluya Yesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai sepanjang hidupku. Nyatakan hanya dekat Allahku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, menyatakan ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Lebih sungguh kita nyatakan hanya dekat Allah kita mendapat ketenangan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Sepanjang hidupku hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu
ajaib namamu Ku Tuhan. ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Nyatakan sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah. Sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini kami mau bersuka cita meninggikan namamu Tuhan. Kau yang bersuka cita untuk nama Tuhan Yesus boleh katakan amin. Ya, mari yang ada di sebelah kanan dan kiri saya boleh merapat ke tengah ya. Ayo ke tengah, ke tengah. Penuhi kursi yang di tengah dulu. Iya. Iya. Bersuka cita sore hari ini. Haleluya. Yang bersuka cita. Yang haleluya. Kurang keras haleluya. Yes. Sore hari ini mari bersama kita bersuka cita. Untuk anak muda kemarin kita baru saja merayakan apa ya? Valentine ya, hari kasih sayang. Oleh sebab itu kita mau bersuka cita sebab kasih Tuhan teramat baik bagi kita semua. Kasihnya tercurah dan tidak pernah terukur oleh apapun juga. Mari tepuk tangan semuanya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Katakan Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Lebih lagi nyatakan tiada terukur kasih setia Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Nyatakan hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu,
panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, Kasih setiamu besar. kasih setiamu besar selamanya. Hari ini sore ini kita lagi ibadah apa sih teman-teman? Ibadah youth. Youth itu apa? Pemuda remaja. Jadi jangan seperti lansia ya. Ayo kita semangat memuji Tuhan ya. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Kita angkat pujian ini sekali lagi, nyatakan tiada terukur besar. Tepuk tangan di atas kepala kita semua ya. Kita bersyukur betapa kasih setia Tuhan dalam setiap hidup kita. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Oh yes, 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 yes. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, Mari melompat bersama, nyatakan. jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, Kasih setia Tuhan besar. kasih setiamu besar selamanya. Mari lambaikan tanganmu untuk Tuhan Yesus. Nyatakan hatiku Bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. tiada terukur besar. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Oh yes, 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 yes. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, mari melompat bersama. jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, Kasih setiamu besar. kasih setiamu besar selamanya, Lagi kasih setia Tuhan besar. kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yang percaya Tuhan baik boleh lambaikan tanganmu. Haleluya ya. Kita merayakan hari kasih sayang ya. Oleh sebab itu kita mau nyatakan bersama bahwa Tuhan baik dalam setiap hidup kita. Hadapan kemegahanmu, Ku datang
Setiamu di dalam setiap langkahku, sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Berikan jempol tanganmu untuk Tuhan Yesus, nyatakan Engkau baik. Teramat baik, Engkau baik, teramat baik. Nyatakan Yesus baik. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Tepuk tangan di atas kepala, nyatakan Yesus baik. Teramat baik, Yesus baik, teramat baik. Sekali lagi nyatakan Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Masih kuat untuk berdiri? Amin. Mari kita merayakan hari kasih sayang. Kita ingat bahwa mungkin kasih yang diberikan dunia ini kepada kita boleh mengecewakan kita, terkadang mengecewakan hati kita, terkadang tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi kita mau ingat bahwa kasih Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita selama-lamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru Di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, nyatakan tetap Yesus. tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru Di setiap musim kehidupan kami, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona
ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Dengan kasih Kristus, Kau David berdoa untuk firman Tuhan, dan waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Daniel yang akan menyampaikan firman. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesus, selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami Terima telah kasih, memuji, Yesus. menyembah Engkau Tuhan. Jika sebentar Puji Tuhan Engkau, kami Yesus, Tuhan. akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, Terima Engkau yang kasih, berkati Tuhan Yesus. kami semua, Engkau yang berkati juga, Haleluya, yang akan terima memimpin kasih, Yesus. firman Tuhan pada malam hari ini Ya, Tuhan, Yesus. supaya firman yang disampaikan menjadi berkat Haleluya, bagi kami Yesus. semua. Dalam nama-Mu kami sudah Terima berdoa kasih, mengucap Yesus. syukur, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore. Selamat sore Yud yang dikasih Tuhan. Belum semangat. Selamat sore. Shalom. Belum semangat. Pemuda remaja itu harus semangat lebihi dari anak sekolah minggu. Dan melebihi kakek nenek. 1, 2, 3. Katakan shalom bersama. Lalu kemudian haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Shalom. Haleluya. 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 Suara saya sudah mulai habis loh. Ya, suara kakak habis. Masa nih yang muda ini kok enggak semangat. Ulangi ya. Kita balapan dengan air hujan. Tuwaga. Shalom. Haleluya. 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 Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Wow. Hari Valentine identik dengan warna. Warna apa itu? Hah? Ini loh yang saya pakai, ini warna apa? Atau kalau orang Jawa bilang apa? Jambon. Ah betul tuh, siapa yang jawab 100? Jambon. Atau apa? Lainnya. Merah muda. Nah itu. Nah puji Tuhan. Hari Valentine itu dikatakan sebagai hari apa? Wush, pinter banget Melvin ya. Hari kasih sayang. Nah, saya mau tanya, hari kasih sayang itu apakah ditujukan hanya kepada anak-anak muda saja seperti usia-usia kalian dan usia saya? Ayo, muda. Ada, apakah hanya ditujukan kepada anak-anak muda? Sekali lagi ulangi, anak-anak muda seusia kalian, rekan-rekan youth yang dikasih Tuhan, termasuk saya dong. Ya, apakah? Ya, apakah bisa dibenarkan? Ayo jawab. Jawabnya yang pasti dong. Jangan, itu kalau jawaban begini seperti ini nih, ini yang kurang yakin, tidak meyakinkan. Ayo jawabannya, yang yes gitu loh. Dibenarkan tidak? Tidak. Namun pada kenyataannya kalau setiap momen Valentine itu yang sering atau yang paling ya terlihat itu umumnya dan terbanyak itu anak muda.
Dan jarang kelihatan orang tua. Apalagi orang tua yang masih terikat dengan pengajaran kuno. Wis, opo sih Valentine, opo sih kasih sayang. Wis. Namun Valentine lebih dalam lagi kalau kita tahu, kita mengerti, itu sangat dalam artinya. Dan itu ditujukan kepada semua orang, ya. Tidak memandang usia, umur, tidak melihat kasta, tidak melihat dia dari jabatannya, profesinya apa, dia dari kasta mana, ya, dari keturunan mana, apa keturunan mata belok, mata sipit, ya, keturunan mata biru, mata hijau, mata merah kah? Tidak, ditujukan kepada semua. Oke, sebelum saya lanjut dengan firman Tuhan, saya ingin pemuda remaja saat ini, ya, terlebih dahulu coba kalian menerapkan kasih, ya. Bagaimana, setidaknya kalian sudah tahu ya, kasih itu apa? Setidaknya kalian sudah tahu kasih itu apa, bagaimana. Dan sekarang saya mau menantang kalian, ya. Satu orang kalian memilih menyatakan perasaan, ekspresi. Hello, jangan dulu tertawa, senyum-senyum ya. Isin menyatakan kasih. Tidak, ini kasih. Menyatakan, ekspresikan. Kalian kan tahu kasih ya. Nanti sebentar saya akan jelaskan dulu kasih, baru kita akan masuk ke dalam pembenarannya. Satu orang akan menyatakan kepada 5 orang tercepat ya. Nah, katakan seperti ini. Aku mengasihi kamu, oh kamu luar biasa. Pokoknya ekspresikan gimana kamu mengasihi dia ya. Ekspresikan dengan kata-kata. 5 orang, nggak boleh cewek, nggak boleh hanya cewek saja ya. Harus ada dengan cowok, gitu juga sebaliknya cowok dengan cewek. Oke, ayo. Dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Aku mengasihimu karena kamu adalah anakku. 1. Aku mengasihimu, cintamu karena kamu adalah sahabatku. Karena mengasihimu. Aku mengasihimu. Aduh, udah lebih dari ini. Puji Tuhan. Hop. Luar biasa. Hop. Respon yang sangat luar biasa. Kira-kira kalian menghitung enggak? Kalian menghitung enggak? Satu orang kalian menghitung enggak? Ada berapa yang kalian nyatakan? Kalian menghitung? Tidak. Tidak ya. Tidak, kalian nggak bisa hitung. Nah, karena apa? Karena kalian ini punya kasih. Wah, ternyata semuanya sudah tahu. Seharusnya saya sudah tidak menjelaskan lebih jauh lagi dong. Nah, ya kan? Karena kalian padahal diperintahkan memilih 5 saja. Tapi kalian apa? Menyatakan lebih dari 5. Ini respon yang baik. Nah, untuk kasih itu kita mengekspresikan sebenarnya gampang susah loh. Ya tidak. Sesama wanita dan pria, wanita pria ke wanita. Sebenarnya adalah rasa apa dalam hati? Malu, isin. Ada kalanya, walaupun itu perintah, kita masih saja malu. Tadi ada yang malu? Ada yang malu? Enggak ada. Ada yang malu jujur. Ada yang malu, mas malu. Padahal kan sebenarnya tidak apa-apa. Kita ini kan keluarganya Allah yang disatukan. Tapi malu, isin, gak tahu. Atau lebih dari itu, benci, marah sama dia. Ya, ada? Tadi ada? Tidak ya, gak ada. Tidak ada yang malu. Namun kadangkala kita itu malu ya. Ekspresikan kasih itu. Tapi sebenarnya itu tantangan bagi kita. Hari-hari ini kita lihat kasih itu sudah mulai tidak ada. Sudah mulai luntur, sudah mulai hilang dari hidup manusia. Ya. Nah, lebih dalam sore hari ini kita akan melihat tentang kasih yang benar. Sebenarnya untuk kita mau pelajari, kita mau belajar secara detail ya.
tentang kasih sebenarnya panjang lebar loh. Ya, mungkin setiap hari tidak cukup kita belajar. Namun kita hanya atau saya kita sama-sama belajar hanya garis-garis besarnya saja ya, garis besarnya saja. Nah, puji Tuhan, kasih yang benar sehubungan dengan hari Valentine yang sudah dirayakan di seluruh dunia tanggal 14 Februari ya. Setiap tanggal 14 Februari merupakan momen yang luar biasa antara ya manusia yang satu dengan manusia yang lain. Nah, walaupun mungkin yang paling berkesan yaitu anak-anak muda. Nah, kasih artinya kalau kalian cari ya, tanya sama Mbak Google adalah perasaan cinta, sayang atau belas kasihan. Sekali lagi, kasih, perasaan sayang, perasaan cinta, sayang atau belas kasihan. Kasih juga bisa diartikan sebagai tindakan memberi diri kepada orang lain. Wow. Lanjut. Kasih mengutamakan kebutuhan orang lain. Dan ada sana kata memaafkan. Wow, sangat menantang manusia ya. Arti kasih ini baru sedikit kita sudah lihat. Perasaan cinta, sayang, belas kasihan. Bahkan lebih ekstrim memberikan diri kepada orang lain, mengutamakan kebutuhan orang lain. Pertanyaannya, apakah kita bisa? Mungkin ada perasaan cinta, sayang ya antara pria ke wanita dan wanita ke pria. Itu adalah perasaan yang sudah bukan lagi rahasia. Ya, sudah tidak lazim lagi. Perasaan sayang atau belas kasihan sangat bisa. Namun memberikan diri, mengutamakan orang lain, kebutuhan orang lain. Apakah kita bisa? Apalagi sebagai seorang pemuda dan remaja, seorang anak muda di kalangan muda. Enak aja. Masa aku memberikan hidup saya ke dia? Enak aja sih ya. Masa kebutuhannya dia kok saya yang harus utamakan dulu. Ngurusi awak dhewe angel. Itu kata orang pasar wira desa. Ngurusi awak dhewe, ngurusi diri saya sendiri aja sudah susah. Apalagi kita mengutamakan, mementingkan kepentingan orang lah. Namun inilah kasih, arti dari kasih. Nah, ini arti secara umum, ya secara umum dalam dunia. Terus, namun kita sebagai orang yang percaya, yang sudah dijadikan sebagai anak-anak Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya, yang sudah membenarkan kita harus mengerti lebih dalam lagi bahwa kasih adalah sifat dari Allah. Coba sekali lagi katakan, kasih adalah apa? Wow, ternyata kok nggak ada yang dengar. Kasih apa? Yang keras, kasih adalah sifat dari Allah yang diberikan atau dengan bahasa Alkitab dianugerahkan kepada manusia. Dan inilah kasih yang mempersatukan, yang dapat menyatukan kita anak Tuhan. Jadi berbeda ya, berbeda. Kalau kasih secara umum, kasih yang kita tahu dikenal oleh semua orang. Bahkan kasih yang ada di luar sana dikenal oleh orang dunia yang tidak mengenal, tidak percaya Tuhan. Hanya sebatas memberi perasaan cinta, sayang, belas kasihan. Tetapi tidak bisa menyatukan. Tidak bisa menyatukan. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan,
kita ada berkumpul menjadi satu di saat sore menjelang malam ini adalah karena kasih Allah. Oke? Ini karena kasih Allah. Dan selanjutnya karena dengan kasih Allah yang dianugerahkan kepada kita masing-masing, makanya kita bisa menjadi satu di sini. Ya tidak? Kalau tidak punya kasih Allah itu, ngapain kita mau ke ibadah? Ngapain ke gereja? Apalagi malam minggu loh. Weekend. Wes, mendingan ke sana. Ke mall, mendingan nonton bioskop dengan teman-teman, mendingan dugem dan lain sebagainya. Ya apa enggak? Ya tidak? Ya tidak? Dalam hati. Benar enggak? Benar enggak? Benar tidak? Enggak usah takut jawab. Sebenarnya dalam hati gimana? Ya kan? Ya tidak? Melvin terus sih yang jawab. Iya, sebenarnya seperti itu maunya. Namun itulah yang dinamakan dan inilah yang dinamakan kasihnya Allah dan harus diterapkan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Sekali lagi kita anak-anak Tuhan ya, yang sudah punya kasih Allah. Jadi katakan kita sudah dipersatukan di sini. Jadi tidak ada kata atau alasan lain kita tidak mau berkumpul dengan teman satu sama lain pemuda remaja. Tidak ada kata atau alasan untuk kita berdebat ya. Saya nggak mau berangkat. Alasannya ya capek lah. Alasannya di sana nggak ada apa-apa. Padahal kita itu ada itu semua karena kasih Allah. Dan tanpa kasih Allah, pemuda remaja di sini tidak akan mengenal satu sama lain. Tidak akan dipersatukan di sini. Dan lagi, Tuhan mengajarkan kepada kita yang tadi. Memberikan diri kepada orang lain, mengutamakan kebutuhan orang lain. Loh, kok mengutamakan orang lain sekali lagi? Seperti apa? Memberikan diri kepada orang lain, mengutamakan kebutuhan orang lain. Tidak harus kita mengorbankan diri secara konyol. Lihat teman kita mau ketabrak, kita ibu tabrakan diri. Kayak di drama-drama ya. Seperti di drama. Lihat teman-teman, karena memikirkan kasih. Aku punya kasih Allah. Teman mau menabrakkan diri. Temannya didorong terus kitanya yang tertabrak. Kok konyol, tidak seperti itu juga kali ya. Nah terus bagaimana? Kasih yang mementingkan, mengutamakan orang lain ya. Sekali lagi tidak harus kita melakukan hal yang ekstrim dulu. Kita mulai dari kecil. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pemuda remaja ya, yang sudah dipersatukan oleh kasih Allah, yang sudah punya kasih Allah. Yang pertama kita mau lakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu kita apa? Jika ada teman yang sakit, teman yang sudah lama tidak berangkat ke gereja, kita jenguk. Besuk itu katanya bahasanya Apin, besuk, menjenguk. Menghibur teman yang dalam kesusahan. Bukan menjudge teman yang dalam kesusahan. Jiwei baperan, zaman sekarang baperan. Terus apa lagi? Kasih, ini kasih yang sederhana. Mungkin kita membantu sebagai cewek-cewek ya. Anak-anak wanita, anak-anak perempuan, cewek. Kita membantu orang tua, khususnya ibu di rumah untuk apa? Membantu beres-beres rumah. Ya. Ataupun mungkin kita dipercayakan dengan berkat ya. Berkat karena kita sudah bekerja, Tuhan mempercayakan kepada kita berkat secara finansial ya, materi. Yang lebih dari orang lain. Kita bisa membantu ya. Tidak harus abruk-abruk ya atau banyak-banyak. Tidak. Itu contoh dalam kehidupan sehari. Contoh kecil. Atau kita mendengarkan dengan penuh perhatian ya. Penuh perhatian. Mungkin ada teman kita yang sedang curhat. Karena saat itu dia mengalami masalah. Dan kita memotivasinya.
kita memberikan kata-kata yang membangun dia, yang menghibur dia. Dan kita sebagai teman ya, teman, karena di sini ada yang mungkin teman ya, bestie yang kalau bilang. Bestie kemana-mana sama dia. Mau kemana sama dia, hubungi dia. Ada kalanya yaitu kita menerapkan kasih. Kita memberikan kejutan kecil kepada teman kita. Ya mungkin momen saat dia berulang tahun. Nah itu contoh kasih ya. Kasih. Gak usah dulu yang muluk-muluk, yang gede-gede. Tapi kita memulainya dari kecil. Nah puji Tuhan, pemuda remaja. Kasih yang benar, yang sesungguhnya yang akan saya sampaikan. Tadi adalah pengertian dari kasih. Dan apa yang harus kita lakukan ya. Terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan lihat mengenai kasih yang benar ya. Nah, kasih yang benar, kasih yang sesungguhnya, sekali lagi itu adalah kasih yang saya sudah katakan pertama. Mengutamakan, mementingkan yaitu orang lain dan memaafkan orang lain yang mungkin bersalah kepada kita. Ya. Nah, kasih yang benar yang harus kita mengerti di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu kasih yang tulus, tanpa dipaksakan, tidak munafik, dan dilakukan dengan baik. Dan kasih ini harus dilakukan dan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kasih ini harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun ada kalanya banyak ya, apalagi hari-hari ini. Saya katakan kasih itu semakin pudar. Kasih itu sudah semakin surut. Bahkan kasih itu sudah mulai hilang, ya. Sudah mulai hilang. Tidak anak-anak Tuhan yang tidak hanya kepada anak-anak Tuhan. Apalagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kalau kita lihat di media sosial, di berita-berita, hari-hari ini kasih itu sudah hambar. Orang sudah tidak lagi memiliki yang namanya kasih. Namun sekali lagi kasih yang benar itu adalah kasih yang tulus, ikhlas, tanpa dipaksakan, tidak munafik dan dilakukan dengan baik. Dan kasih yang benar juga harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah ciri dari kasih yang benar ini kita akan sama-sama lihat dalam 1 Korintus pasal 13. Di sana dituliskan ciri-ciri kasih yang benar. Minta tolong ditampilkan ya 1 Korintus pasal 13. Satu Korintus pasal 13 ayat kita akan baca di ayat yang ke-4 mulai. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat yang ke-13 dikatakan di bagian yang terakhir, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. 1 Korintus pasal 13 ayat 13 katakan paling besar di antaranya ialah kasih. Di ayat 4 sampai ayat yang ke-7 tadi itu kita akan mendapatkan, di sini kita akan temui ada 13 ciri-ciri kasih yang benar. Ya. Ini adalah kasih yang benar dan inilah ciri-ciri kasih yang benar yang harus kita wujudkan, terapkan, lakukan, aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaannya sekali lagi, apakah kita sudah melakukan hal ini?
Atau ya, apakah kita bisa? Apakah kita sudah melakukannya? Bagi saya belum bisa. Saya secara pribadi belum bisa. Namun apakah saya bisa? Pasti bisa. Pasti bisa. Mengapa harus bisa? Kenapa bisa? Ya, karena ada apa? Karena ada kasih Tuhan. Ya, karena kita punya kasih Tuhan. Kita lihat yang terjadi hari-hari ini. Mengapa mereka melakukan hal-hal yang di luar apa yang kita pelajari dalam Alkitab di 1 Korintus pasal 13 di ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Karena mereka tidak punya kasih Allah. Mereka tidak mengerti akan kasih yang benar. Makanya mereka melakukan hal-hal yang di luar konteks firman Tuhan. Bukan hanya orang-orang yang belum mengenal Tuhan, namun orang-orang yang sudah percaya, mereka sudah mengenal Tuhan, mereka sudah menjadi anak Tuhan. Mereka bahkan sudah tahu firman Tuhan, namun tidak mau. Pemuda remaja yang ada sore hari ini untuk kita katakan tidak bisa melakukan ciri-ciri kasih, tidak bisa melakukan kasih yang benar. Tetapi katakan pada diri kita, aku bisa karena aku punya kasih Tuhan. Di atas semuanya ini kita harus ingat. Kita harus ingat dan selalu ingat kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Karena ini adalah sifat dari Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Jadi kita harus punya sifat dari Allah. Ya, sifat Allah diturunkan kepada kita. Kita harus terapkan sehari-hari dalam hidup kita. Kalau kita sudah mengerti firman ini tapi kita tidak mau menerapkan, tidak mau melakukan, kita tentu tahu ya konsekuensinya. Kalau kita tidak tahu konsekuensinya, ya tanya saja ya kepada kakak-kakak, Kak Safan, Kak Yusa, apa konsekuensinya. Tanya sana Orendi, apa konsekuensinya. Kalau kita tidak menerapkan, tidak mewujudkan kasih yang benar ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun pemuda remaja yang ada saat ini tentunya sudah tahu ya. Tahu dan mengerti. Dan katakan, saya bisa. Saya bisa. Dan harus bisa. Kita harus belajar ya. Belajar dan berusaha. Kalau kita tidak bisa, kita berdoa kepada Tuhan ya. Kita ingat, kasih itu juga merupakan perintah dari Tuhan. Kasih itu merupakan apa? Perintah dari Tuhan ya. Dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 di sana dikatakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Selanjutnya, next. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Katakan, hukum yang pertama terutama kita mengasihi Allah. Dan lewat kita mengasihi Allah, kita bisa melakukan hukum yang kedua. Yaitu kita mengasihi sesama kita. Kita mengasihi teman kita sekursi yang ada malam hari ini. Kita mengasihi ya sebelah kiri kanan kita. Meskipun mungkin kita dari suku yang berbeda. Kita tetap mengasihi. Katakan ini adalah hukum Allah. Ini adalah hukum kasih. Dan ini adalah kasih yang benar. Selanjutnya kita lihat yaitu Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Apa kata firman Tuhan di sana? Ayat 7 di dalam 1 Yohanes 4 yang akan baca. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Allah, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Ayat 16 bagian B.
Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ya. Selanjutnya, ini adalah kasih yang benar. Saling mengasihi karena kasih itu berasal dari Allah, ya. Sudah ditekankan berulang-ulang, sifat Allah berasal dari Allah. Barang siapa tidak mengasihi berarti tidak mengenal Allah. Loh, saya selalu rajin loh datang ibadah ke gereja. Mau ibadah Rabu, Minggu, Sabtu, apalagi? Mau doa apa? Kok katakan saya tidak mengenal Allah? Hei, ini firman Tuhan loh katakan. Kalau kita tidak mengasihi, kita tidak mengenal kasih yang benar, kita tidak melakukan kasih yang benar, tidak melakukan hukum kasih, dikatakan kita tidak mengenal Allah. Ya. Kita tidak mengenal Allah. Dalam arti berarti kita belum jadi anak Allah yang sesungguhnya. Ya, walaupun secara pengetahuan dan secara rohani kita tahu kita ini adalah anak Allah. Namun firman Tuhan katakan loh dengan jelas, bukan saya. Ini adalah firman Tuhan. Nah, selanjutnya kita lihat Yohanes 13 ayat yang ke-34. Perintah baru yang Tuhan sampaikan kepada anak-anak Tuhan, terlebih kita yang hidup di akhir zaman ini, ya. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Tapi di dalam konteks kasih yang benar, ya. Seperti saya sudah jelaskan tadi. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan lebih jauh lagi tentang kasih yang benar ini. Namun dengan penjelasan saya ini, saya harap pemuda remaja yang hadir ini bisa mencerna dan mengambil bagian-bagian yang penting. Apa yang harus saya lakukan? Terima firman Tuhan ini dengan baik, yaitu kasih yang benar. Amin. Kasih yang benar. Mari kita belajar untuk melakukan hal ini. Sesungguhnya kasih yang benar ini memang sangat sulit untuk kita lakukan loh. Sulit, sukar. Ya apa tidak? Ya kan? Sebenarnya sulit. Sulit bagi saya secara pribadi, sulit. Tapi itulah perintah Tuhan. Dikatakan untuk kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, jangan sampai kita pada akhirnya tidak ada di dalam buku kehidupan hanya karena kita tidak melakukan perintah tentang kasih yang benar ini. Namun saya percaya, ya, pemuda remaja GPDI Berea Wiradesa adalah pemuda remaja yang terus dan akan terus melakukan, mengaplikasikan, mewujudkan kasih yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus menolong, memberkati pemuda remaja yang ada. Tuhan Yesus akan kuatkan kita. Ya, kasih Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Kita akan sama-sama menyanyikan pujian. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku tentram. Saat kita dekat dengan Tuhan, saat kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh mau dekat dengan Tuhan, katakan, kasih Allah yang sudah ada dalam hidup kita akan terus membawa kita untuk melakukan, untuk mengasihi saudara kita. Sekalipun mungkin saudara kita, teman kita itu, kita katakan dia nyenyit. Sekalipun mungkin teman kita itu adalah seorang teman yang pemarah, yang tidak bisa diam, yang membuat kita jengkel, yang membuat kita dongkol, membuat kita bongkok, yang membuat kita mungkin marah, sampai-sampai kita tidak melakukan kasih yang benar. Namun kalau kita dekat dengan Tuhan, dekat dengan kasih-Nya Tuhan, maka pemuda remaja itu akan merasakan dan akan menikmati akan berkat Tuhan, berkat dari kasih itu. Jadi mari di momen hari Valentine jangan saja melihat atau jangan hanya kita ikut-ikutan dengan tren-tren baru. Oh,
kita adalah manusia milenial yang hidup di akhir zaman, yang hidup di zaman modernisasi ini. Kita harus mempunyai kasih yang demikian, yang sama seperti dunia. Ingat, kasih dunia itu hanya sebatas bisa memberi sesuatu, tetapi tidak bisa menerima kita sepenuhnya. Hanya dengan kasih-Mu Bapa, jiwaku tenteram. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Renungkan pemuda remaja firman Tuhan ini. Terima kasih Yesus. Hanya dengan, amin Yesus, kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. jiwaku pun tentram. Katakan kau menerimaku. Engkau menerimaku Dengan sepenuhnya. dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun kau Terima memandang kasih Tuhan Yesus. sampai ke dalam hatiku. Tuhan inilah yang kuat. Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal Tuhan hati melihat hati kita saat ini. Dan Tuhan tahu setiap hati kita. jauh. Jadi mari, jangan sia-siakan waktu dan kesempatan hari-hari ini untuk mengerti, untuk mengenal kasih yang benar. Ya. Mari pemuda remaja, sama-sama kita bangkit berdiri. Tuhan inilah yang ku tahu. Tuhan inilah yang ku tahu. Kau menjaga hatiku Supaya kehidupan supaya kehidupan memancar senantiasa. hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu. Mu Bapa, Amin Yesus Tuhan. Kami mau dekat dengan kasih-Mu Tuhan. jiwa Dan kami memiliki kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami memiliki kasih yang benar dalam hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. dengan sepenuhnya. Walau dunia Walau dunia melihat rupa, Yesus. namun kau dalam memandang hidup kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami punya kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. hatiku. Katakan bersama, Tuhan inilah yang ku tahu. Amin. Tuhan inilah yang ku tahu. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kau yang sendiri yang terus menjamah hati kami Tuhan. Berikan kepada kami hati yang mau, hati yang sungguh-sungguh, hati yang bersedia melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu menerapkan dan memiliki kasih yang benar dalam hidup kami. Tuhan inilah yang ku tahu. Kau menjaga hatiku Terima kasih Yesus. supaya Tuhan Yesus. kehidupan
kami sudah diberkati Bapa. Tuhan, berikanlah kepada kami Tuhan hati seperti Engkau Bapa, hati yang mengasihi Bapa. Berikanlah kepada kami Tuhan, mampukanlah kami Bapa untuk bisa mengasihi Tuhan, mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami Tuhan, saudara-saudara kami Bapa. Tuhan, berikanlah kepada kami hati yang mau mengampuni Bapa, mau memaafkan Bapa. Berikanlah kepada kami kekuatan dan kemampuan Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami sudah diberkati Bapa. Kiranya Tuhan Engkau juga memberkati hamba-Mu Tuhan, Kak Yohan yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati pelayanannya, keluarganya Bapa. Dan sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan kami. Biarlah semuanya itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Diberkati dengan firman Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Kita angkat pujian teramat baik. Olin yang bertugas. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Oh, sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberikan persembahan dengan hati kami Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh menyukakan hati-Mu. Dan persembahan ini boleh untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pengumuman untuk acara gereja sepekan. Besok hari Minggu pukul 6 pagi kita akan beribadah raya di tempat ini. Kemudian hari Rabu ibadah tengah minggu pukul 5 sore. Dan Sabtu depan kita berkumpul di tempat ini bersama untuk beribadah pemuda remaja. Ada pengumuman tambahan? Oh ya, setelah ini jangan pulang dulu karena kita mau seru-seruan merayakan hari Valentine. Sudah? Oke. Tepuk tangan. Mari kita berdiri, kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kita, atas anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan
sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Dengan kasih Kristus Ibu Gembala membawa kita berdoa dalam doa penutup dan doa berkat. Haleluya, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di akhir ibadah pemuda remaja pada saat petang menjelang malam hari ini, kami semua mengucap syukur berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Sungguh Engkau baik dalam hidup kami. Satu bukti yang luar biasa, kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Bahwa kalau kami ada sampai saat ini, itu semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah pakai kami semua. Baik pelayan-pelayan Tuhan, WL Singer, pemain musik. Baik kami yang datang Tuhan memuji memuliakan Tuhan. Dan apapun tugas tanggung jawab kami, apapun tugas tanggung jawab pemuda remaja, Tuhan Yesus Engkau yang memberkati. Dan segala sesuatu yang mereka lakukan tidak sia-sia di hadapan-Mu. Oleh sebab itu mari Tuhan mendidik dari tempat yang maha tinggi. Tuhan memberkati akan kehidupan mereka secara pribadi. Memberkati sekolah mereka, baik mereka yang masih bersekolah, mereka yang sudah duduk di bangku kuliah, mereka yang sudah bekerja. Tuhan berkati dengan kekuatan kesehatan, berkati sekolah mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka. Di dalam nama Yesus, berkat yang dahsyat luar biasa Tuhan akan anugerahkan dalam kehidupan pemuda remaja yang ada. Semua pengurus-pengurus yang ada, yang Tuhan percayakan kepada mereka tanggung jawab untuk Tuhan membimbing, untuk membawa pemuda remaja kepada pengenalan akan Tuhan. Mari Tuhan pakai dengan hikmat marifat, dengan Tuhan Yesus kebijaksanaan, bahkan kesehatan kekuatan Tuhan anugerahkan di dalam tugas tanggung jawab pekerjaan yang mereka lakukan. Tidak ada satupun yang sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan menilik dan memberkati semuanya. Kami tahu Tuhan hari-hari ini kuasa iblis, kuasa kegelapan tidak mau kami memiliki kasih yang daripada Tuhan. Tidak mau menerapkan kasih yang benar dalam hidup kami sehari-hari. Namun kami mau bersatu hati. Kami mau tengking hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau pegang akan kebenaran firman-Mu. Dan kami mau belajar melakukan firman Tuhan. Mari Tuhan tolong pemuda remaja yang ada. Tolong dengan Roh Kudus yang menjadi penolong kami. Tolong untuk kami bisa dan kami mampu untuk melakukan firman Tuhan, terlebih mampu menerapkan kasih di dalam kehidupan kami, mampu menyatakan kasih kepada orang-orang, kepada teman-teman, sahabat, keluarga, siapapun mereka Tuhan, kami bisa menerapkan kasih itu. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Sebentar acara selanjutnya Tuhan tolong, Tuhan berkati, biar semua boleh berjalan dengan lancar. Bahkan jika pemuda remaja akan kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sampaikan di rumah dengan segala selamat, tidak kurang satu apapun. Boleh sampai dengan Tuhan Yesus, tidak ada hal-hal yang tidak berkenan, yang tidak kami inginkan. Dan kami percaya perlindungan, penjagaan Tuhan dalam kehidupan pemuda remaja yang hadir pada saat malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Mari pemuda remaja yang ada, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan selalu melindungi, Tuhan selalu memberkati, menganugerahkan damai sejahtera dalam kehidupan pemuda remaja yang hadir saat ini. Oleh sebab itu marilah kita pulang, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan memampukan kita, yang akan berikan kekuatan bahkan memakai kehidupan pemuda remaja yang hadir saat ini. Ucapan berkat ini disampaikan dengan iman dan diterima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kasih jiwa kami. Kami akhiri ibadah pemuda remaja saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ini kita mau bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menari, bernyanyi bagi Dia Raja di atas segala raja. Sebab kasih setia Tuhan sungguh begitu besar dan begitu dalam bagi setiap kita.